Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, hari ini kita sudah sampai di pembelajaran kelima ya. Di pembelajaran ke-1 dan kedua dan kelima ini materinya berbeda-beda. Di pembelajaran kedua kemarin kita sudah belajar tentang macam-macam organ gerak hewan dan fungsinya. Untuk pembelajaran kelima ini kita akan belajar tentang ciri-ciri hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan membuka media pembelajaran yang telah kita punya masing-masing ya. Baik, kita langsung saja membuka media pembelajaran. Jangan lupa siapkan juga peralatan untuk belajar hari ini. Nah, untuk pembelajaran kelima ini kita akan belajar tentang ciri-ciri hewan vertebrata dan avertebrata. Di bahan ajar ada contoh dua hewan yaitu kelinci dan siput. Di mana dua hewan ini jelas kan ya berbeda. Nah, kita sebelum mencari ciri-ciri hewan avertebrata dan vertebrata, baiknya kita lihat perbedaan dari kelinci dan siput. Diketahui yang katanya kelinci itu adalah hewan vertebrata dan siput adalah hewan avertebrata. Mari kita cari tahu karakteristik dari masing-masing hewan tersebut. Karakteristik dari kelinci itu yang pertama bertulang belakang, jelas. Yang kedua, untuk siput itu tidak bertulang belakang. Kelinci gerakannya lincah dan cepat sekali kan kalau berlompat, berlari. Kalau siput itu gerakannya lambat sekali. Kelinci berpindah tempat dengan berlari, berjalan, dan meloncat. Sedangkan siput berpindah tempat seolah-olah merayap. Tubuh kelinci ditumbuhi oleh bulu-bulu, sedangkan siput mempunyai cangkang keras di luar sebagai pelindung sekaligus sebagai rumah. Jadi rumahnya dibawa kemana-mana. Untuk kelinci, alat gerak sepasang kaki depan dan sepasang kaki belakang. Sedangkan siput, alat geraknya kaki perut yang lebar dan pipi. Untuk kelinci itu beranak dan siput bertelur. Jadi, jelaskan ya ada perbedaan yang sangat terlihat di sini. Untuk itu kita lanjutkan yuk untuk mengetahui ciri-ciri hewan vertebrata dan avertebrata di multimedia interaktif kita. Mari kita buka. Oke, loading. Klik start materi pembelajaran 5. Hewan vertebrata dan avertebrata. Kita klik sound on-nya. Hewan memiliki berbagai macam jenis, yang diantaranya jenis-jenis tersebut dibagi menjadi dua, yaitu hewan vertebrata dan avertebrata. Lalu, apa yang dimaksud dari hewan vertebrata dan hewan avertebrata itu? Agar tidak bingung, langsung saja saya akan menjelaskan. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Yang termasuk hewan vertebrata ini adalah kelompok mamalia, ikan atau pisces, reptil, aves atau burung, dan amfibi, termasuk dalam hewan vertebrata. Berikut ada ciri-ciri dan contoh hewan vertebrata. Baiklah, next. Hewan vertebrata memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Memiliki struktur tulang belakang. 2. Memiliki
sistem saraf yang terletak di dalam sumsum tulang belakang yang berpusat di otak. 3. Memiliki otak yang dilindungi oleh tengkorak. 4. Lebih besar dan bergerak cepat. 5. Berkembang biak secara generatif atau kawin. 6. Sistem pernapasan menggunakan insang dan paru-paru. 7. Memiliki sistem otot. 8. Memiliki sistem pencernaan yang memanjang mulai mulut hingga anus. Hewan bertulang belakang atau vertebrata merupakan salah satu penghuni yang paling banyak di bumi. Hewan bertulang belakang ini dibagi menjadi dua, yaitu Pisces dan Tetrapoda. Kemudian, Tetrapoda dibagi lagi menjadi kelompok yang lebih kecil, yaitu amfibi, reptil, mamalia, dan aps. Langsung saja ke kelompok yang pertama. 1. Pisces. Pisces atau biasa disebut ikan merupakan hewan yang memiliki habitat di air, mempunyai struktur tubuh khusus yang dapat bergerak dengan cepat di air. Ikan memiliki sirip yang digunakan untuk berenang. Sirip pada ikan terdiri dari 5 jenis sirip, yaitu sirip dada, sirip perut, sirip punggung, dan sirip belakang, juga sirip ekor. Ikan ini memiliki alat pernapasan berupa insang, seperti contohnya ikan tuna, ikan kakap, ikan hiu, dan lain-lain. Ikan merupakan hewan vertebrata karena mereka adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Dalam struktur tulang, ikan tersusun atas tulang sejati dan tulang rawan. Ikan memiliki tulang yang memberikan bentuk dasar pada ikan. Namun, beberapa ikan memiliki struktur yang sedikit unik. Misalnya ikan pari, kuda laut, ikan hiu, dan lain-lain. Yang kedua yaitu amfibi. Amfibi adalah salah satu hewan yang dapat hidup di darat maupun di air. Hal ini dikarenakan mereka mempunyai dua sistem pernapasan, yaitu paru-paru dan kulit. Sehingga mereka dapat tinggal di darat maupun di air. Katak juga merupakan salah satu hewan amfibi. Mereka dapat hidup di dua alam. Walaupun begitu, katak harus dekat dengan air untuk menjaga agar kulitnya tetap lembab. Katak juga merupakan hewan vertebrata karena tubuhnya tersusun dari kerangka yang di sana terdapat tulang belakang. Struktur tulang katak juga unik. Mereka diciptakan mempunyai tulang kaki yang panjang sehingga dapat digunakan untuk melompat hingga jauh. 3. Reptil. Reptil merupakan salah satu hewan vertebrata yang berdarah dingin dan mempunyai sisik yang menutupi tubuhnya. Sebagian besar reptil berkembang biak dengan bertelur. Reptil ini juga sama seperti mamalia yang bernapas dengan paru-paru, yang mempunyai 4 ruang yang ada di jantungnya. Namun, yang membedakan reptil dengan mamalia adalah sekat pada reptil yang masih belum sempurna dibandingkan dengan mamalia. Salah satu contoh reptil yang terbesar di dunia yaitu komodo. Komodo merupakan salah satu kadal terbesar di dunia yang masih hidup hingga saat ini. Reptil ini mempunyai habitat di Pulau Komodo yang terletak di Indonesia. Hewan ini merupakan hewan berdarah dingin
yang memakan daging dan atau karnivora. Aves atau burung. Aves atau burung merupakan salah satu makhluk hidup yang memiliki bulu dan sayap. Sebagian besar dari aves ini bisa terbang, namun ada pula yang tidak bisa terbang, seperti ayam, burung unta, dan pinguin. Bicara tentang pinguin, kita tahu pinguin tidak bisa terbang. Mereka memiliki sayap namun tidak digunakan untuk terbang, tetapi digunakan di dalam air. Itulah salah satu keistimewaan dari pinguin. Yang kelima yaitu mamalia. Mamalia merupakan hewan yang dicirikan memiliki kelenjar susu yang digunakan untuk menyusui anaknya. Dalam hal alat pernapasan, mamalia ini menggunakan paru-paru. Mamalia juga merupakan hewan yang memiliki tulang belakang. Selain itu, jantung mamalia memiliki 4 ruang. Kalau dilihat dari fisik mamalia, biasanya mempunyai tubuh yang ditutupi oleh rambut atau bulu. Mereka juga berdarah panas. Contoh hewan mamalia ada banyak, seperti sapi, kambing, kuda, dan lain-lain. Sedangkan hewan mamalia yang hidup di air seperti paus dan lumba-lumba. Hewan avertebrata. Hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Kelompok hewan ini mencakup 97% dari makhluk hidup yang ada di bumi. Dulu, hewan avertebrata hanya dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu insekta atau serangga dan cacing atau vermis. Namun sekarang sudah berkembang dan dibagi sampai menjadi 8 kelompok. Ciri-ciri hewan avertebrata sebagai berikut. 1. Tidak memiliki tulang belakang. 2. Memiliki struktur susunan tubuh yang sederhana. 3. Berkembang biak secara generatif atau vegetatif. 4. Tidak memiliki tulang tengkorak. 5. Ukuran tubuh lebih kecil. 6. Memiliki rangka luar. 7. Memiliki sistem saraf yang terletak di atas saluran pencernaan. 8. Memiliki sistem pencernaan yang sederhana. Contoh hewan avertebrata. 1. Porifera atau hewan berpori. Hewan porifera adalah hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Hewan ini memiliki ciri-ciri seperti namanya, yaitu memiliki pori-pori. Selain itu, biasanya hewan ini disebut spons. Hewan ini memiliki pori-pori digunakan untuk regulasi pada tubuh. Beberapa contoh hewan merupakan hewan porifera adalah Domospongia G, Hexatinellida, Stromatophoran, dan lain-lain. Coelenterata atau hewan berongga. Hewan berongga adalah hewan yang memiliki rongga dengan bentuk seperti tabung dan mulut dikelilingi tentakel. Kelompok ini dikenal dengan sebutan Cnidaria. Salah satu contoh dari hewan ini adalah ubur-ubur. Yang ketiga yaitu Platyhelminthes atau biasa disebut dengan cacing pipi. Merupakan hewan avertebrata yang bertubuh lunak dan tidak memiliki rongga tubuh. Panjang cacing pipi tidak kurang dari 1 mm. Cacing ini biasanya mempunyai habitat di tempat yang lembab, air laut dan air tawar, termasuk parasit baik internal dan eksternal. Yang keempat yaitu Annelida atau cacing gelang. Kelompok hewan avertebrata ini memiliki ciri tubuh berupa cincin di tubuhnya atau bersegmen. Annelida merupakan cacing yang bersegmen. Biasanya, habitat dari cacing ini adalah di tanah, air, dan udara.
walaupun ada beberapa yang hidup parasit pada makhluk hidup lain. Beberapa hewan yang termasuk dalam kelompok ini adalah cacing tanah, lintah, cacing laut, dan lain-lain. Nemathelminthus atau biasa disebut dengan cacing gili merupakan salah satu hewan kelompok Avertebrata. Cacing ini disebut cacing gili karena memiliki ujung yang meruncing. Ukuran tubuh cacing jenis ini mikroskopis, namun ada juga yang memiliki ukuran 1 mm. Hewan ini merupakan parasit di tubuh manusia. Contoh dari cacing ini yaitu cacing tambang dan cacing kremi. Yang keenam adalah arthropoda atau hewan berbuku-buku. Hewan ini memiliki ciri yang berbeda dari makhluk hidup yang lain, yaitu kaki yang berruas-ruas, berbuku-buku, dan bersegmen. Habitat dari hewan ini adalah di tanah dan air. Hewan yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah udang-udangan, hewan berkaki banyak seperti laba-laba, dan lain-lain. Yang ketujuh adalah moluska atau hewan lunak. Moluska merupakan hewan yang memiliki tubuh lunak, baik yang memiliki cangkang maupun tidak punya cangkang. Habitat dari moluska diantaranya adalah tanah, air tawar, air laut, dan lain-lain. Contoh dari moluska adalah siput. Siput memiliki tubuh yang lunak dan cangkang yang keras. Selain siput, masih banyak hewan yang merupakan kelompok moluska, seperti kerang, cumi-cumi, dan lain-lain. Yang ke-8 adalah Echinodermata atau hewan berkulit duri. Kelompok hewan Avertebrata yang satu ini memiliki duri yang menutupi bagian tubuhnya, yaitu kelompok hewan Echinodermata. Habitat dari hewan Echinodermata ini di laut atau air payau. Yang menyebabkan hewan ini disebut hewan berduri adalah karena kulitnya yang memang memiliki duri, walaupun beberapa hanya memiliki tonjolan yang menyerupai duri. Contoh Echinodermata adalah bulu babi, Mespila globulus, bintang laut, dan lain-lain. Nah, kita sudah selesai untuk materi hewan Avertebrata dan vertebratanya. Kita coba lihat video pembelajarannya. Di pembelajaran 5, kita saksikan bersama-sama ya. Coba diamati. Halo, kali ini kita akan belajar tentang hewan vertebrata dan avertebrata. Agar lebih jelas, kita simak penjelasan berikut yuk. Coba perhatikan kedua hewan berikut. Ular. Ular memiliki tulang belakang. Salah satu ciri hewan vertebrata ialah memiliki tulang belakang. Dengan demikian, ular termasuk hewan vertebrata. Cacing. Seperti yang kita lihat, hewan satu ini tidak memiliki tulang belakang. Salah satu ciri hewan avertebrata ialah tidak memiliki tulang belakang. Dengan demikian, cacing termasuk hewan avertebrata. Kita cari tahu hewan selanjutnya yuk. Pilih dan klik dua hewan yang ada di sini. Coba perhatikan, lumba-lumba memiliki tulang belakang. Maka, lumba-lumba termasuk jenis hewan vertebrata. Ubur-ubur tidak memiliki tulang belakang. Maka, ubur-ubur termasuk jenis hewan avertebrata.
memiliki tulang belakang. Maka, ikan termasuk jenis hewan vertebrata. Cumi-cumi tidak memiliki tulang belakang. Maka, cumi-cumi termasuk jenis hewan avertebrata. Coba perhatikan, kambing memiliki tulang belakang. Maka, kambing termasuk jenis hewan vertebrata. Bintang laut tidak memiliki tulang belakang. Maka, bintang laut termasuk jenis hewan avertebrata. Coba perhatikan, burung memiliki tulang belakang. Maka, burung termasuk jenis hewan vertebrata. Siput tidak memiliki tulang belakang. Maka, siput termasuk jenis hewan avertebrata. Nah, selesai, kita kembali ke itu ya, materi ya. Materi di pembelajaran 5 ini sudah selesai. Kita kembali ke home. Nah, untuk media ini kalian bisa belajar sesuka hati kalian, mau mengulangi materi atau mau melihat-lihat video dan lain-lain, bisa kalian pelajari sendiri di rumah. Ayo kita coba dulu latihan soalnya. Klik latihan soal, kasih nama kita, contohnya Fitri, start. Hewan dapat bergerak bebas karena memiliki alat gerak yang merupakan alat gerak aktif adalah. Nah, sudah tahu kan jawabannya? Sebagai alat gerak, otot menempel pada tulang. Dan selanjutnya bisa dilanjutkan sendiri ya. Nanti bisa dilihat juga nilainya. Oke, kita coba klik, terserah ya. Oh, betul 7, salah 3. Oke, back to home. Sekian dulu penjelasan dari saya. Seperti biasanya, kita melanjutkan diskusi di WhatsApp bersama-sama teman yang lainnya. Apabila ada yang kurang jelas dan ada yang perlu ditanyakan, nanti kita diskusikan di grup WhatsApp ya setelah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.